Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita masih di bab awal tentang induksi matematika. Salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa aturkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini semua keluarga kita telah menjadi pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada minggu yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengantar bagaimana kita mempelajari induksi matematika. Pada kesempatan hari ini kita sedikit mereview, mengulang kembali pengantar tersebut tentang induksi matematika. Nah ini sebenarnya beberapa hal bahwa bab pada kesempatan semester ini kita akan membahas 5 bab. Bab pertama yang kita bahas adalah induksi matematika. Kita lihat bagaimana kita mempelajari pengantar induksi matematika, di mana untuk mempelajari induksi matematika ini sebenarnya induksi matematika ini nanti dipergunakan untuk membuktikan atau proses pembuktian secara induksi, bahwa di dalam kehidupan pun perlu kita membuktikan sesuatu, apakah itu adalah valid atau itu sudah tidak valid, atau kita buktikan apakah kemudian pernyataan seseorang itu benar atau tidak benar. Nah, di dalam matematika itu basicnya adalah pengantarnya adalah tentang induksi matematika, bahwa juga di dalam keyakinan kita pun proses pembuktian itu sangat diperlukan. Seperti misalnya ketika ada ungkapan apakah Anda percaya adanya Al-Khaliq, maka untuk membuktikan itu perlu suatu proses pembuktian. Nah, di dalam pelajaran ini, induksi matematika ini, maka sebenarnya setidaknya bisa kita menghantarkan kita kepada pemahaman itu untuk membantu membuktikan hal-hal yang konkret, hal-hal yang real, apakah itu benar atau tidak. Nah, itu adalah pengantar induksi matematika. Nah, hal yang pertama yang kalian harus pahami, bagaimana membuktikan induksi matematika itu, maka hal yang utama adalah nanti adalah sebagai pengantar, yaitu adalah tentang kita memahami notasi sigma dan sifat-sifat notasi sigma. Nah, kita coba lihat yang pertama, kemarin kita review lagi. Pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan di video, dan ini video khusus ya, untuk memperdalam, untuk menegaskan kepada kita semua bahwa notasi sigma itu bisa dituliskan seperti ini, adalah ada sigma, ya, ini dibaca adalah sigma, K dari 1 sampai dengan N untuk UK. Maka artinya adalah U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan U4 titik sampai UN, atau bahasa kitanya kemarin adalah Bapak bilang adalah ini adalah barisan atau deret matematika, ya, deret matematika, penjumlahan berulang sesuai dengan yang diminta gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada 3 contoh. Yang pertama misalnya adalah sigma K dari 1 sampai 5. Maka bisa kita tuliskan berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Nah, begitu juga yang nomor 2, yang B, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4. Untuk K-nya pangkat 3, berpangkat 3, maka bisa kita ganti satu persatu. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4, ya, ini salah ya, ini adalah 3 pangkat 3, mohon maaf, kemudian 4 ditambah 3 gitu dan seterusnya. Yang C gitu juga, yang C misalnya ada sigma K dari 3 sampai dengan 6.
dari 2K-1. Maka K-nya kita ganti dari 3 sampai dengan 6. Pertama, 2 kali 3 dikurang 1, ditambah dengan 2 kali 4 dikurang 1, dan seterusnya. Maka inilah contoh bagaimana kemudian mengerjakan atau menyelesaikan. Ini nanti Anda perlukan ya untuk membahas notasi membahas induksi matematika. Oke, kita next. Dan sifat-sifat negasi yang kedua ada sifat-sifat notasi sigma. Itu ada setidaknya ada 5 ini ya. Boleh nanti Anda catat ya. Boleh nanti Anda ulang-ulang, boleh Anda nanti aplikasikan. Ini ada 5 ya, dicatat, nanti silakan dicatat di dalam bukunya masing-masing. Nah, sebagai contoh kita lihat contohnya. Contoh soal, tentukan hasil notasi sigma berikut. Nah, dengan menggunakan sifat tadi bisa kita selesaikan satu persatu. Baik, ada 3 contoh. Yang pertama adalah kita lihat contoh yang pertama. Kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah sigma I dari 1 sampai dengan 5 dari I pangkat 2 dikurang 3I ditambah dengan 2. Maka bisa kita hitung, bisa kita masukkan satu persatu seperti itu. Ini adalah untuk I sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya adalah untuk I sama dengan 2, dan untuk I sama dengan 3, dan seterusnya hingga I sama dengan 5. Kemudian kita jumlahkan masing-masing di dalam kurung tersebut. Kita peroleh 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 12. Sehingga diperoleh hasil akhir adalah 24. Kemudian yang soal yang kedua, yang B. Jika sigma I sama dengan 3 atau dari 3 sampai dengan 8 dari ya 1 per I tambah 1 pangkat 2 dikurang I 1 per I pangkat 2. Bagaimana cara mencarinya? Maka kita selesaikan dengan menggunakan sifat. Sifat yang berapa tadi ya? Anda ingat? Nah, ini kita masukkan. Lalu kita peroleh. Ini adalah untuk I sama dengan 3. Ini untuk I sama dengan 4. U sama dengan 5 dan seterusnya hingga I sama dengan 8. Nah, kalau Anda lihat bilangan ini, bilangan yang memiliki kesamaan antara suku yang pertama dengan suku yang kedua. Di sini suku yang pertama, maka ada 1 pangkat 4 kuadrat. Di suku kedua ada minus 1 per 4 kuadrat. Artinya kalau kita buka kurungnya ini, kita operasikan, berarti ini bisa saling menghilangkan. Nah, berarti adalah ini bisa kita coret, yang ini kita coret dengan yang ini, kemudian ini dengan yang ini, dan terus berpasangan sampai akhir. Maka semua bisa dicoret kecuali satu ini yang di suku pertama minus 1 3 per 2 dan satu di suku akhir, sehingga kita peroleh hasilnya adalah minus 1 per 9 ditambah dengan 1 per 81. Atau bisa kita operasikan seperti ini. 9 kali 9 ini dibalik ya, 1 per 81 dikurang 9 per 81. 9 ini kan minus 1 per 9. Kedua penyembilang dan penyebutnya dikali dengan 9 sehingga diperoleh ini. Berarti adalah minus 8 per 81. Oke. Paham? Mudah-mudahan paham. Oke, yang terakhir C. Untuk soal yang C dan ini. Nah, ini silakan Anda coba sendiri di rumah. Baik, itu yang bisa Bapak berikan hari ini. Tolong diulang-ulang dan kemudian nanti silakan dicoba, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.